Bab 196. Nama saya Harvey York. Harvey tersenyum sedikit dan memperkenalkan dirinya dengan sederhana. Ella Graves tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia kemudian berkata dengan lembut. Tuan York, sebaiknya Anda segera pergi. Julian adalah wakil presiden rumah sakit. Kadang-kadang, dia bahkan bisa meminggirkan presiden secara diam-diam meskipun dia tampaknya menghormatinya di depannya. Ada semacam orang hebat di sisinya. Selain itu, dia tahu banyak orang kaya dan berpengaruh. Bahkan jika Anda kaya, Anda tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Setelah mengatakan hal-hal itu, Ella khawatir di dalam. Demi aku hari ini, Harvey mendapat dirinya dalam kesulitan. Sesepuhnya masih di sini, dirawat di rumah sakit. Tentu saja tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik. Selain itu, dia tidak akan bisa bekerja di rumah sakit itu di masa depan. Itu baik-baik saja, karena dia tidak khawatir tidak menemukan pekerjaan tetapi, dia khawatir tentang pasien di sana. Jangan khawatir. Ini bukan masalah besar. Aku bisa menyelesaikannya. Harvey tersenyum dan menghibur Ella. Ella tertegun sebentar, dan dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak tahu mengapa Harvey mengatakan hal-hal seperti itu, tetapi tiba-tiba, dia merasa dirinya percaya padanya tanpa alasan. Pada saat itu, Julian hendak menelepon. Tapi sebelum dia bisa melakukannya, mereka mendengar beberapa langkah kaki di pintu kantor. Kemudian, dua pria parubaya berjas memasuki kantor. Tubuh mereka tampak ramping dan tinggi, dan mereka tampak kuat dan mengesankan. Selain itu, ada seorang pria parubaya dalam setelan jas tepat di belakang mereka. Sekilas, dia tampak seperti orang kaya dan berpengaruh. Melihat pria parubaya itu, mata Julian cerah. Dia tampak seperti dia telah melihat penyelamatnya. Dia kemudian melemparkan dirinya ke kaki pria parubaya itu tiba-tiba dan meratap dengan menyedihkan. CEO Naiswell, Anda datang tepat pada waktunya. Aku bermaksud untuk melakukan panggilan sekarang. Kau harus mencari keadilan untukku. CEO Naiswell. Harvey memandang tanpa sadar. Dia memiliki tampilan yang aneh. Zeno Naiswell. Ekspresi wajah Ella berubah. Dia memang takut saat itu. Zeno Naiswell milik keluarga Naiswells dari county. Selain itu, Naiswells adalah pemegang saham terbesar rumah sakit itu. Orang hebat seperti itu telah datang. Baik dia dan Harvey pasti akan hancur. Julian tampak sombong. Dia kemudian berbalik untuk melihat Harvey. Ekspresi wajahnya sangat jelek dan mengancam. Meskipun keluarga Naiswell mulai membuat keberuntungan mereka melalui bisnis mereka di bidang barang antik, itu tidak berarti bahwa Naiswells hanya memiliki bisnis di bidang tertentu. Keluarga besar seperti itu pasti akan memperluas bisnis mereka ke banyak bidang. Mereka pasti akan memiliki pengaruh mereka di seluruh negeri. Zeno adalah satu-satunya wakil dari Naiswells di Niumhi. Dia cukup kuat dan berpengaruh. Namun, dia biasanya pria yang rendah hati yang tetap low profile. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang tahu tentang dia. Saat itu, Julian secara tidak sengaja mengetahui identitas Zeno. Dia kemudian menjadi sangat bersedia untuk melayani Zeno, dan itulah alasan mengapa dia bisa ditunjuk sebagai wakil presiden rumah sakit. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan jabatan itu bahkan di kehidupan berikutnya karena keterampilan medisnya yang buruk. Zeno melirik Julian sekali dan mengangguk sedikit padanya. Setelah itu, dia berkata ringan. Saya mendengar bahwa ada seorang pria bernama Harvey York di sini. Boleh aku bertanya? Ini aku. Harvey menyilangkan lengannya di dadanya. Dia tidak berdiri atau menatap Zeno secara langsung. Dia tidak punya niat untuk melakukannya. Melihat sikapnya, Julian langsung melompat dari lantai. Dia kemudian berteriak. Bajingan! Kenapa kau tidak berdiri sekarang? Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bertindak begitu arogan di depan CEO Naiswell. Sombong sekali. Kau mungkin bahkan tidak tahu bagaimana kau akan hancur nanti. Harvey, sebaiknya kau berdiri sekarang. Meskipun Ella adalah orang yang naif, dia juga tahu bahwa Zeno bukanlah orang biasa.
Bahkan orang hebat dari Niumhi tidak berani menyinggung perasaannya. Pada saat itu, Harvey hanya tersenyum tipis. Namun, Zeno telah melangkah maju sekarang. Dia kemudian berkata dengan hormat. Tuan York, Nona Naiswell telah meminta saya untuk datang ke sini. Tidak peduli seberapa besar kekacauan itu, aku akan membantu menyelesaikannya secara langsung. Jelas, Zeno diminta untuk pergi ke rumah sakit oleh Rosalie Naiswell. Dia bisa mewakili Naiswells di seluruh Niumhi, dan dia adalah seorang pria yang lumayan kuat dan berpengaruh. Tapi Zeno hanyalah orang yang memiliki status agak rendah di Naiswells jika dibandingkan dengan seseorang seperti Rosalie, yang merupakan keturunan langsung dari keluarga. Rosalie meneleponnya sekarang. Meskipun dia belum tahu apa yang terjadi, dia masih bergegas menuju rumah sakit segera. Sampai sekarang, dia masih tidak menyadari fakta bahwa Sane saat ini sedang dirawat di rumah sakitnya. Harvey menunjuk Yulian dengan santai. Dia bajingan. Ini tidak banyak berantakan. Mengerti. Zeno tidak menunjukkan keraguan. Dia kemudian berbalik untuk menendang bagian belakang kepala Yulian. Matanya dingin. Yulian, apa yang terjadi sebenarnya? Kami. Pada saat itu, Yulian tercengang. Dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadap itu karena dia mengalami kemacetan kepala sekarang. Dia akhirnya mentega hingga CEO Naiswell dengan banyak kesulitan. Mengapa dia begitu menghormati pemuda di depanku? Selain itu, dia langsung menendangku tanpa bertanya apa-apa. Berdiri di samping mereka, Ella juga tercengang. Siapa Harvey ini? Bagaimana dia bisa membuat CEO Naiswell begitu patuh hanya dengan mengatakan hal-hal itu? Melihat itu, Harvey tersenyum samar dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda, Tuan Naiswell. Ini Dr. Ella Graves. Dia baru saja menyelamatkan nyawa senior Naiswell sekarang." Apa? Zeno gemetar. Tuan York, apakah Anda mengatakan bahwa senior Naiswell ada di rumah sakit saya sekarang? Apa yang terjadi sebenarnya? Bab 197. Harvey York berkata ringan. Rosalie tahu betul apa yang terjadi sebelumnya. Dr. Graves, katakan saja apa yang terjadi sekarang. Aku tahu kau akan merasa sangat malu. Tapi Anda harus berani untuk pasien Anda juga. Tubuh kecil Ella Graves sedikit bergetar. Dia memang sedikit pemalu. Tidak ada wanita yang bisa menggambarkan hal seperti itu tanpa sedikit pun rasa malu. Tapi apa yang Harvey katakan benar. Dia harus berani bahkan jika itu demi pasiennya. Segera, dia menggambarkan apa yang terjadi secara rinci setelah Harvey datang ke rumah sakit. Saat dia menyampaikan kejadian itu, dia memiliki ketakutan seperti itu setelah kejadian itu terjadi. Mengetahui bahwa operasi senior Naiswell hampir terputus dan dihentikan karena Yulian, Zeno Naiswell dipenuhi dengan keringat dingin. Wajahnya menjadi pucat. Sampai akhir, ekspresi wajahnya memburuk. Yulian adalah orang yang dipromosikan olehnya. Selain itu, dia bahkan memiliki niat untuk merawatnya sebagai presiden rumah sakit berikutnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa Yulian akan melakukan hal-hal kotor dan menjijikkan seperti itu. Tamparan terdengar. Zeno mengangkat Yulian secara langsung, dan kemudian dia menamparkan Yulian dengan penuh semangat dengan punggung tangannya. Yulian, apa kau lupa apa yang aku katakan kepadamu ketika aku mempromosikanmu pada awalnya? Sebagai seorang dokter, kau harus menempatkan etika medis pertama sebelum segala sesuatu yang lain. Kau bersumpah bahwa kau akan memperlakukan rumah sakit sebagai rumahmu sendiri, dan kau akan memperlakukan dokter dan pasien di sini sebagai anggota keluargamu. Itukah caramu memperlakukan keluargamu? Karena itu, Zeno menamparkan Yulian lagi. Tapi dia tidak berpikir itu sudah cukup. Kemudian, dia menendang perut Yulian secara langsung, mengirimnya ke udara. Yulian lalu menabrak dinding. Bunyi gedebuk terdengar. Yulian berjuang untuk berdiri. Tapi dia tidak berani menunjukkan kebencian. Dia hanya menahan rasa sakit dan berlutut di depan Zeno dalam ketakutan. Dia kemudian berkata, "CEO Naiswell, saya. Tutup mulutmu.
Zeno berkata dengan dingin. Julian, aku sebenarnya memiliki beberapa harapan darimu pada awalnya. Tapi hasilnya adalah kau sangat mengecewakanku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau harus keluar dari rumah sakit. Selain itu, aku akan meminta yang lain untuk menyelidiki apa yang telah kau lakukan di rumah sakit secara menyeluruh, tidak peduli apa itu. Jika aku menemukan bahwa kau telah menggelapkan bahkan $1 dari dana rumah sakit, aku akan memastikan bahwa kau akan dipenjara karena kejahatanmu. CEO Naiswell. Mendengar itu, Julian menjadi lemah dan berlutut lemas di lantai. Dia bahkan tidak bisa mengucapkan apa-apa karena dia gemetar tak henti-hentinya. Dia tahu bahwa dia hancur sekarang. Selama beberapa tahun itu, dia menggunakan segala macam trik secara diam-diam untuk mendapatkan banyak uang dari dana rumah sakit. Dia bahkan mengancam banyak perawat. Tetapi dia bertindak sedemikian rupa, karena dia tahu bahwa Zeno ada di sisinya dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, Zeno merebut kekuatan dan pengaruhnya secara langsung. Zeno bahkan bersiap untuk menyelidiki perbuatan dan tindakannya secara menyeluruh. Kemudian, dia tidak akan bisa membalikkan situasi selama sisa hidupnya. Pada saat itu, Zeno membungkuk sedikit ke Ella sebagai pengakuan. Dia kemudian berkata dengan hormat, "Dr. Graves, aku sudah lama mendengar namamu. Apa yang kau lakukan benar, menjunjung tinggi prinsip memperlakukan pasienmu sebagai anak-anak kau sendiri dengan cinta dan perhatian yang mendalam. Jika tidak ada dokter sepertimu di sini, itu jauh lebih baik untuk menutup rumah sakit ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah wakil presiden rumah sakit ini. Selain itu, aku akan langsung menyisihkan sejumlah dana untuk mendirikan yayasan. Yayasan ini akan bertanggung jawab atas pasien yang berasal dari keluarga yang sangat miskin dan tidak mampu membayar biaya pengobatan. Yayasan kemudian akan membayar biaya untuk mereka. Tapi Dr. Graves, aku tidak punya banyak uang. Kau benar-benar harus hemat dan menggunakannya dengan bijak." Pada akhirnya, Zeno tersenyum bahagia. Pada saat yang sama, dia merasa cukup lega. Dr. Graves telah menyelamatkan Sane Naiswell. Bukan masalah besar untuk memberinya jabatan dan mendirikan yayasan. Bahkan, jika Sane tidak dirawat tepat waktu, dan jika sesuatu terjadi pada Sane di rumah sakit di mana Naiswells adalah pemegang saham, Zeno akan memiliki harga tinggi karena dia adalah pemimpin yang sebenarnya di sana. Pada saat itu, Zeno memandang Ella dan Harvey dengan rasa terima kasih yang mendalam. "Jika pemuda ini tidak ada di sini, saya pasti akan hancur. Pemuda ini memang bintang keberuntungan saya. Apa saya akan menjadi wakil presiden? Dan ada yayasan juga." Pada saat itu, Ella tidak bisa bereaksi cukup cepat. Kebahagiaan sadar padanya tiba-tiba. Setelah meminta yang lain untuk menyeret Julian pergi, Zeno berkata dengan suara yang dalam. "Tuan York, saya telah menyelesaikan masalah ini sekarang. Saya bertanya-tanya apakah Anda puas dengan itu?" Harvey mengangguk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "CEO Naiswell, Anda memang pintar dan jeli. Aku akan memberitahu Rosalie tentang hal ini." Harvey hanya membalas budi. Faktanya, Zeno telah menunjukkan banyak rasa hormat terhadap Harvey, dan dia cukup tegas dalam menyelesaikan masalah ini. Secara alami, Harvey tahu apa yang dimaksud Zeno dengan itu. Mendengar itu, Zeno merasa sangat lega. Dia kemudian memancing 2 kartu nama dengan cepat dan menyerahkannya kepada Harvey dan Ella masing-masing. Dia kemudian berkata, ini nomor kontak pribadi saya. Di Niumhi, jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, hubungi saya pasti akan melakukan semampu saya." Harvey kemudian menyingkirkan kartu nama itu dengan santai dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi dan berkunjung ke Master Naiswell." Zeno tidak ragu. Dia kemudian mengangguk dan berkata, "Tentu." Harvey telah mengambil 2 langkah lagi, tetapi dia berbalik dan melirik Ella. Dia kemudian berkata, "Dr. Graves, mengapa Anda tidak ikut? Meskipun kondisi senior Naiswell stabil sekarang,
lebih baik bagi Anda pergi dan melihatnya karena Anda adalah dokter yang merawatnya. Ella mengangguk. Kemudian, dia menyusul mereka dengan cepat. Melihat Harvey dari belakang, dia sudah lama melupakan pengetahuan medis yang dimilikinya. Pria itu tampaknya cukup biasa. Tapi mengapa dia benar-benar berbeda dari orang lain? Ella tidak pernah tertarik pada lawan jenis sebelumnya. Namun, dia menemukan detak jantungnya meningkat pesat pada saat itu. Bab 198. Di bangsal VIP. Pada saat itu, Sane Naiswell telah bangun, dan sekarang dia bisa duduk di tempat tidur. Rosalie Naiswell adalah gadis yang sangat menawan yang bisa menyihir siapapun. Sekarang, dia duduk di samping Sane, mengobrol dengannya seperti gadis kecil. Rose, aku baru saja memikirkannya. Meskipun kejadian ini terjadi karena Harvey, itu bukan sepenuhnya salahnya. Jika aku tidak percaya pada orang lain dengan mudah dan pergi ke wilayah Liam, aku tidak akan disandera di sana. Bagaimanapun, aku membawanya pada diriku sendiri. Jangan salahkan dia. Sebaliknya, Harvey yang menyelamatkan kita berdua. Dia bahkan mengirimku ke rumah sakit untuk perawatan. Selain itu, aku mendengar bahwa dia menyinggung banyak orang karena aku. Aku memang berhutang banyak padanya kali ini. Kau harus ingat itu, kata Sane dalam pengunduran diri. Pada awalnya, ia memiliki sekilas niat untuk menguji Harvey York tetapi tidak ada kebutuhan seperti itu sekarang. Dari kejadian itu, dia bisa melihat bahwa Harvey memang cukup luar biasa dalam hal tingkah lakunya, kemampuan dan keterampilan seni bela diri. Orang seperti itu bisa menjadi cucu menantunya, itu akan sangat beruntung bagi mereka. Memikirkan itu, Sane tersenyum bahagia tiba-tiba. Dia kemudian berkata, Rose, aku melihat bahwa kau cukup khawatir tentang Harvey ketika kita berada di gym tinju bawah tanah. Katakan dengan jujur. Apakah kau naksir dia? Rosalie sedikit tersipu. Dia kemudian berkata, Kakek, bisakah kamu tidak bertindak ceroboh? Lagi pula, kau sudah cukup tua sekarang. Selain itu, Harvey adalah pria yang sudah menikah, dan dia memiliki keluarga sendiri. Sane tertawa lembut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang muda saat ini bahkan tidak tahu bagaimana menghargai orang-orang yang dekat dengan mereka. Jadi bagaimana jika dia sudah menikah dan memiliki keluarga? Aku telah bertanya tentang hal itu. Dia hanya menantu yang menumpang untuk Zimmers. Dia tidak memiliki status di sana. Selain itu, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangan istrinya setelah menikah dengannya selama 3 tahun sekarang. Bagaimana kau bisa berpikir bahwa ada sesuatu di antara mereka berdua mengingat keadaan? Aku mendengar bahwa Zimmer memaksanya untuk bercerai. Ini memang kabar baik bagi kita. Rose, ini kesempatanmu. Tolong jangan sampai terlewatkan. Selain itu, kau harus berkinerja baik sehingga kau bisa mendapatkan cucu menantu untukku. Selama dia bersedia menjadi cucu ipar yang tinggal di Naiswells, properti kami akan diwarisi oleh kalian berdua. Rose tampak sangat tidak berdaya. Dia kemudian berkata, Kakek, itu bahkan belum mungkin. Selain itu, bagaimana mungkin dia akan menjadi menantu yang menumpang? Sane tersenyum dan berkata, dia akan bersedia karena ini akan menjadi kedua kalinya dia melakukan hal seperti itu sekarang. Jika kau tidak memiliki pria yang baik di sisimu, bagaimana kau bisa bersaing dengan dua kakak laki-lakimu? Mendengar itu, senyum di wajah Rosalie menghilang dengan cepat. Dia kembali menjadi dirinya yang biasa, yang dingin dan menyendiri. Sane sudah lama terbiasa dengan temperamennya. Pada saat itu, dia tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat itu, mereka mendengar ketukan samar. Itu memecah keheningan di bangsal. Sane berkata dengan dingin, silakan masuk. Harvey didorong ke bangsal oleh yang lain. Kemudian, diikuti oleh Zeno Naiswell dan Ella Graves. Melihat Sane terbangun, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Naiswell, saya lega melihat Anda baik-baik saja sekarang. Apa yang kau katakan sekarang, Harvey? Jika bukan karena kau kali ini,
aku khawatir aku mungkin sudah mati sekarang. Sane berkata dan tersenyum samar. Saya tidak bisa mengambil kredit untuk itu. Jika bukan karena fakta bahwa Dr. Graves membuat keputusan yang cepat untuk melakukan operasi pada Anda, aku takut bahwa saya masih tidak tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Saat dia mengatakan itu, Harvey memberi isyarat kepada Ella. Ini adalah wakil presiden rumah sakit yang baru dipromosikan, Dr. Ella Graves. Dia mungkin perlu belajar dari Anda di masa depan. Sane dipenuhi dengan kejutan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa dokter yang menyelamatkannya masih sangat muda dan cantik. Pada saat itu, ia melirik Rosalie tanpa sadar. Jika kau tidak akan bekerja lebih keras untuk itu, dia mungkin dimenangkan oleh orang lain. Rosalie juga sangat terkejut saat melihat Ella. Dia pernah mendengar bahwa dokter yang melakukan operasi pada Sane adalah seorang ahli wanita terkenal di bidang medis. Dia tidak pernah berpikir bahwa dokter akan begitu muda. Dr. Graves, silakan duduk. Aku diselamatkan olehmu kali ini. Aku berhutang banyak padamu sehingga tidak mungkin bagiku untuk membalasmu dan kata-kata terima kasihku hanya akan tampak sepele. Jadi saya selalu ingat kebaikan Anda jauh di dalam hati saya. Jika Anda membutuhkan Naiswells untuk apapun di masa depan, beritahu kami. Sane tersenyum dan berkata, ini adalah kewajiban dokter untuk menyembuhkan dan menyelamatkan pasien. Tuan, Anda terlalu rendah hati dan ramah. Ella berkata dengan ramah. Pada saat yang sama, dia melirik Rosalie tanpa sadar. Wanita ini cukup luar biasa dalam hal watak, penampilan, dan sosok tubuhnya, terutama dengan latar belakang keluarganya yang sangat kuat. Melihat Rosalie saat itu, Ella bisa merasakan sedikit ancaman. Menyadari bahwa Ella sedang menatapnya, Rosalie sedikit mengerutkan kening. Tapi dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakan apa-apa. Untuk sesaat, suasana di bangsal menjadi cukup tegang. Batuk terdengar. Senior Naiswell, aku datang terlambat kali ini. Kami hampir menyebabkan masalah besar. Kuharap kau memaafkanku. Berdiri di belakang, Zeno adalah yang pertama bereaksi. Dia kemudian berbicara segera. Oh, itu kau. Jelas, Sane mengenal Zeno, yang merupakan keturunan tidak langsung dari Naiswells. Pada saat itu, dia mengangguk sedikit. Jika itu masalahnya, apakah kau bermaksud mengatakan bahwa rumah sakit ini adalah salah satu properti Naiswells? Ya, Zeno menjawab. Berdiri di samping mereka, Harvey tersenyum dan berkata, Tuan Naiswell, ada sesuatu yang tidak kau ketahui. Ketika Tuan Zeno mendengar sekarang bahwa Dr. Graves adalah orang yang menyelamatkan hidup Anda, ia dipromosikan menjadi wakil presiden rumah sakit segera. Dia bahkan mendirikan yayasan khusus untuknya, yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan pasien. Memang ada banyak orang luar biasa di Naiswells. Bab 199. Bagus sekali. Setelah mendengar itu, Sane Naiswell tampak puas. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia lakukan mengingat statusnya. Sekarang, juniornya cukup masuk akal dalam melakukan sesuatu, dan dia juga sangat puas. Di sisi lain, Zeno Naiswell memandang Harvey York dengan penuh syukur. Ada hal-hal yang tidak cocok untuk dia katakan. Tapi setelah Harvey mengatakannya pada mereka membawa arti yang berbeda. Bisa dikatakan bahwa Harvey memang mengerti bagaimana berperilaku baik dan bertahan hidup di masyarakat. Pada saat itu, Rosalie Naiswell berbicara tiba-tiba dan dia berkata dengan lembut. Kakek, mungkin ada banyak orang yang dapat menangkap angin dari berita kita di sini karena ini adalah properti milik Naiswells. Jika kita tidak berhati-hati, berita itu mungkin menyebar ke Naiswells. Mengapa kita tidak pindah ke tempat lain? Setelah dia mengatakan itu, dia merasa agak khawatir dan tidak nyaman. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia enggan melihat Harvey berdiri bersama Ella Graves. Tapi Sane tidak berpikir begitu banyak. Setelah mempertimbangkannya sebentar, dia mengangguk dan berkata, ya, apa yang kau katakan itu logis. Zeno, apa kau punya tempat terpencil di Niumhi?
Aku ingin beristirahat di sana selama beberapa hari. Senior Naiswell, jangan khawatir. Saya akan mempersiapkannya dengan baik, dan saya dapat menjamin bahwa tidak ada yang akan menemukan apapun tentang ini. Zeno muncul dengan sungguh-sungguh, mencoba untuk menyenangkan Sane. Meskipun dia adalah orang yang cukup berpengaruh dan berkuasa di Niumhi, dia bukan orang yang tidak penting dibandingkan dengan seluruh Naiswells. Itu memang kekayaannya untuk memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya di depan Sane. Berdiri di samping mereka, Ella melihat itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Senior Naiswell, luka Anda termasuk luka dan kehilangan darah yang serius. Sekarang, luka yang dijahit, dan Anda telah memiliki transfusi darah. Anda mungkin merasa lemah, tetapi yang perlu Anda lakukan hanyalah beristirahat dengan baik mulai sekarang. Bagaimana dengan ini? Mulai besok dan seterusnya, aku akan pergi dan memberikan infus secara pribadi. Terima kasih, Dr. Graves. Sane tertawa terbahak-bahak. Sudah diputuskan sekarang. Setelah Sane, Harvey dan yang lainnya pergi, Ella menghela nafas lembut, menatap Harvey dari belakang. Pria itu memang mengajarinya sesuatu hari itu, selain itu, dia juga menyelamatkannya. Dia tidak tahu berapa usianya, dan apakah dia sudah menikah atau belum. Dia bertanya-tanya hubungan seperti apa yang dia miliki dengan Rosalie. Memikirkan hal itu, Ella menjadi sangat tidak berdaya dan tiba-tiba bingung. Dia terlalu cemas sekarang. Anehnya, dia tidak meminta nomor kontak dari Harvey. Dia tidak tahu kapan dia akan bertemu dengannya lagi di masa depan. Pada saat yang sama, di klub terpencil di Niumhi. Zack Zimmer mengenakan setelan jas, dan dia menyisir rambutnya dengan baik dengan tatanan rambut yang mengilap. Ada setumpuk uang tunai biru di depannya. Jika seseorang menghitung uang itu dengan cermat, itu adalah $150.000. Ada seorang pria paruh baya kekar duduk di seberang Zack. Dia hanya mengenakan celana pendek, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan tato naga dan harimau. Pada saat itu, dia memeluk wanita di kedua sisi lengannya. Dia benar-benar mengabaikan Zack, termasuk uang di atas meja. Dia bertindak seperti dia tidak memperhatikan uang itu. Brother Chad, mengenai hal yang aku katakan sekarang, apa pendapatmu tentang hal itu? Uang di sini hanya uang muka. Pada saat itu, Zack tersenyum dan berkata, meskipun pria di depannya mengabaikannya, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Itu karena pria itu adalah orang yang berpengaruh di antara para gangster di Niumhi dan dia dipanggil Coffee Chat. Dia berpengaruh seperti Tyson Woods dan Liam Stone. Tentu saja, itulah yang terjadi di masa lalu. Sekarang, pengaruh Liam telah diambil alih oleh Tyson. Tapi belum banyak orang yang tahu tentang kejadian itu. Zack menghabiskan banyak upaya untuk akhirnya bisa berhubungan dengan Coffee. Coffee kemudian menepuk kedua wanita di sampingnya dengan ringan, memberi isyarat kepada mereka untuk pergi. Coffee tersenyum samar dan berkata, Zack, apa kau bercanda? Kau salah satu dari Zimmers, dan aku mendengar bahwa kau adalah pewaris yang disetujui oleh Senior Zimmer. Tapi sekarang kau ingin aku menemukan kesalahan dengan Zimmers. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Zack tersenyum dingin dan berkata, Brother Chad, kau tidak berada di tengah-tengah masalah ini, dan kau tentu tidak tahu tentang situasinya dengan baik. Memang benar bahwa aku Zimmer. Tapi aku tidak bertanggung jawab atas proyek pusat perbelanjaan, dan itu di bawah perawatan wanita itu, Mandy Zimmer. Saat ini, wanita yang ingin menghentikan keluargaku mengambil alih atas Zimmers. Pusat perbelanjaan ini adalah hal terbesar yang dia pegang di tangannya sekarang. Jika dia memang mendirikan pusat perbelanjaan, itu pasti jadi ancaman untuk statusnya dalam keluarga. Bagaimana mungkin aku akan membiarkan proyek itu sukses? Tapi Mandy adalah kerabat dekatmu. Coffee tersenyum dan berkata, kerabat dekat. Ekspresi wajah Zack berubah dingin dan suram. Aku tidak tahu bagaimana wanita ini berkenalan dengan York Enterprise. Dia berpikir bahwa dia bisa menendangku keluar dari Zimmer hanya karena dia mendapatkan dana investasi $50 juta. Selain itu, suaminya yang menumpang memang gila.
Dia mempermalukanku berkali-kali. Sekarang, aku ingin menamparkan mereka berdua dengan sangat buruk. Broterchat, jika kau tidak percaya padaku karena kau berpikir bahwa mereka kerabat dekatku, aku dapat meningkatkan jumlah uang. Kovey tersenyum samar. Secara harfiah semua orang tahu pernikahan yang diadakan 3 tahun lalu. Faktanya, seluruh Niumhi tahu betapa tidak berharganya menantu sampah yang menumpang itu. Tetapi tidak terpikir oleh Kovey bahwa Zack akan mengkhianati kerabat dekatnya dan menambah jumlah uang muka hanya untuk mendapatkan keuntungan di keluarganya. Bab 200. Ngomong-ngomong, menantu yang menumpang di Zimmersmu memang orang yang legendaris. Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa tidak berharganya seorang pria. Aku mendengar bahwa statusnya dalam keluargamu sangat rendah dan menyedihkan. Dia tidak hanya melakukan semua pekerjaan rumah di rumah, dia juga selalu dimarahi dan dipukuli oleh yang lain. Bahkan ketika dia membutuhkan uang, dia akan pergi dan memintanya dari istrinya. Orang seperti ini benar-benar memalukan bagi semua pria. Mendengar itu, Zack Zimmer tersenyum dingin dan berkata, "Tidak hanya itu. Broterchat, kau sudah tidak tahu betapa tidak berharganya sekantong sampah itu. Dia tidak hanya mencuci pakaian dan memasak makanan, aku dengar bahwa dia bahkan mencuci sepatu bau teman-teman terbaik istrinya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki hak untuk makan bersama yang lain di meja makan. Dia hanya bisa makan sisa makanan di dapur dan puas dengan itu." Berbicara tentang itu, Zack merasa jijik juga. Dia tidak bisa membantu tetapi muntah beberapa kali. Sialan. Dasar sekantong sampah. Jika aku melihat orang seperti itu, aku benar-benar menamparnya dengan keras. Dia benar-benar aib bagi semua orang. Dia sangat memalukan bagi kita pria hanya dengan hidup. Kovey Chat tampak tidak bisa berkata-kata. Bahkan, dia adalah seorang gangster dan pasti akan memandang rendah pria simpanan itu. Selain itu, orang yang disimpan juga sangat tidak berguna dan tidak berharga. Zack menghela nafas dengan perasaan yang dalam. Dia kemudian berkata, "Itu benar. Orang seperti dia tidak berhak menjadi seorang pria. Ada beberapa kali ketika aku sangat ingin merobek celananya untuk melihatnya. Aku penasaran seperti apa miliknya. Memang tidak ada orang lain seperti dia di seluruh dunia." Ngomong-ngomong, tiba-tiba, Kovey tampak tenggelam dalam pikiran dan berkata, "Aku dengar bahwa sepupumu ini adalah kecantikan terkenal dari Zimmers. Bahwa menantu yang menumpang memang memiliki beberapa keberuntungan di sana dalam hubungan cintanya. Persetan. Hak apa yang dia miliki untuk melakukannya?" Zack tersenyum dingin dan berkata, "Dia hanya sampah yang tidak berharga." Setelah menikah dengan Mandy Zimmer selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh tangannya, dia selalu tidur di ruang kerja. Kadang-kadang, aku bahkan tidak mengerti hal-hal seperti apa yang dirindukan oleh sampah yang tidak berharga dengan menjadi seperti ini. Mendengar itu, Kovey memiliki ekspresi yang berarti di wajahnya. Dia kemudian berkata, "Apa dia tidak bisa menyentuh tangannya setelah menikah dengannya selama 3 tahun? Bukankah itu berarti dia sendirian dalam pernikahannya, menjalani kehidupan seperti janda rumput? Sepupumu memang cukup menyedihkan." Zack sedikit mengerutkan kening. Segera, dia tersenyum setelah dia memahami makna mendasar Kovey. Keduanya adalah laki-laki. Ada beberapa hal yang tidak perlu dikatakan. Dia juga mengerti apa yang dipikirkan Kovey. Meskipun Zack tidak menyukai Mandy, Mandy memang wanita yang menawan dari sudut pandang seorang pria. Dia tidak hanya memiliki sosok tubuh yang indah, baik penampilan dan wataknya juga luar biasa. Selama hari-hari ketika dia tidak menikah dengan Harvey, ada banyak pria yang pergi ke Zimmers, mencoba mengadilinya. Jika sesuatu terjadi antara Kovey dan Mandy, Zack pasti bisa menendang Mandy keluar dari Zimmers karena dia telah merusak reputasi Zimmers. Memikirkan hal itu, Zack tersenyum dengan cara yang tidak senonoh dan berkata, "Broterchat, tak perlu dikatakan lagi, kau dan aku mengetahuinya dengan sangat baik. Selama kau bersedia, aku akan menjamin bahwa kau akan cukup puas dengan hal itu. Luar biasa. Kau memang memahaminya dengan baik."
Jika itu masalahnya, aku akan mengambil tindakan besok sesuai dengan perjanjian kita. Tapi aku harus jujur padamu. Ini adalah kerabat dekatmu, jadi kau perlu menambah jumlah uang. Ko Fei tersenyum saat dia menekan tangannya di tumpukan uang di depannya. Tentu saja, tidak ada masalah. Zack tersenyum dingin di dalam, tapi dia tampak cukup bahagia. Selama dia bisa menendang Mandy keluar dari Zimmers, dan dia diizinkan untuk mengambil alih proyek pusat perbelanjaan, dia tidak akan terlalu peduli dengan beberapa ratus ribu dolar itu. Di pinggiran barat Niumhi, di lingkungan pemandangan eksklusif, ada bangunan klasik setinggi 3 lantai di samping danau yang indah. Tempat itu menawarkan pemandangan paling menakjubkan di seluruh lingkungan yang indah. Itu terletak di tempat yang strategis karena itu adalah salah satu properti milik Naiswell di Niumhi. Namun menurut Zeno Naiswell, dia tidak pernah tinggal di sana setelah dia membeli tempat itu. Dia selalu ingin mempersembahkan itu sebagai hadiah kepada senior Naiswell. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Sekarang, kesempatan akhirnya datang. Setelah Zeno mengirim mereka ke tempat itu, dia mengatur semuanya dengan baik. Selain itu, dia agak orang yang sensitif dan jeli. Dia tidak punya niat untuk berlama-lama di sana, jadi dia dengan hati-hati meninggalkan tempat kejadian. Selain Sane Naiswell dan Rosalie Naiswell, Harvey York juga ada di sana. Duduk di sofa di ruang tamu, Harvey merasa tidak nyaman. Dia tahu bahwa Sane mungkin memiliki sesuatu yang ingin dia katakan karena Sane bersikeras bahwa dia harus ikut. Dari seberang sofa, Sane tampak bersemangat tinggi. Meskipun kepalanya masih dibalut, dia terlihat cukup energik. Pada saat itu, dia menatap Harvey untuk sementara waktu. Dia kemudian tersenyum tiba-tiba dan berkata, "Aku benar-benar perlu berterima kasih atas apa yang terjadi malam ini. Tuan Naiswell, Anda terlalu sederhana dan ramah. Ini bukan masalah besar. Jangan bicarakan itu." Harvey tersenyum samar dan berkata, "Pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa bahwa kau hanya penilai yang berwawasan luas. Tapi kedua kalinya aku bertemu denganmu, kau memberiku kejutan. Aku dengar bahwa biasanya, orang hanya belajar gerakan dan keterampilan yang mencolok tetapi tidak praktis di Wing Chun. Hanya orang-orang yang benar-benar berbakat yang mampu mempelajari esensi sejati dalam seni bela diri ini, dan menggunakan gerakan elegan dengan cara yang luar biasa. Tuan, kau memang orang yang sangat berbakat. Ini di luar imajinasiku." Sane berkata dan tersenyum bahagia. Duduk di samping mereka, Rosalie menuangkan cangkir teh untuk mereka berdua. Dia kemudian mencuri pandang terhadap Harvey. Meskipun dia tahu bahwa Sane memiliki harapan yang tinggi pada Harvey, tidak pernah terpikir olehnya bahwa akan sejauh itu. "Tuan Naiswell, Anda membawa saya ke sini. Aku ingin tahu apa ada yang bisa kulakukan untukmu." Harvey tersenyum samar, dan dia tidak terlalu ramah tetapi berbicara langsung.